Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari dunia minyak dan gas, terutama BBM dan gas di Bali. Kita penekanan pada bagaimana persoalan BBM ini, terutama solar yang akan ada penjatahan dan penggunaan aturan-aturan tertentu yang tentu masyarakat harus pahami supaya bersama-sama untuk bagaimana kita mengefektifkan pemanfaatan penggunaan dari BBM bersubsidi. Karena kalau tanpa diatur tentu akan merugikan kita bersama. Kebetulan kita sudah diberikan kesempatan hari ini wawancara dengan pengurus atau Dewan Pimpinan Daerah untuk Iswana Migas. Sudah hadir di sini Bapak Insinyur Dewa Putu Anantawijaya sebagai ketua. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, Swastiastu. Kemudian didampingi di sebelah kiri beliau ada Bapak Madi Panca, beliau adalah ketua bidang SPB. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Satu lagi ada Bapak Insinyur Lana Aryawan, MMA, beliau adalah wakil ketua bidang SPB. Om Swastiastu. Swastiastu ya. Saya ke Pak Dewa Putu Anantawijaya sebagai ketua Iswana Migas. Kondisi perminyakan BBM dan gas. Kalau gas mas sempat ramai ya Pak Dewa ya? Tapi sudah stabil ya. Sudah stabil. Bisa diceritakan sih tentang gas, sempat ke rumahnya agak sedikit ini. Baik. Sekarang sudah mulai kendalikan gimana Pak? Nah, sebelumnya yang koreksi sedikit Pak, kita ini Dewan Pimpinan Cabang. Oh, Dewan Pimpinan Cabang ya. Maaf. Jadi ada DPD, ada DPP di atas kita. Oh, DPP. Tak apa-apa, kita koreksi sedikit. Siap. Walaupun on air kita tetap koreksi Pak. Jadi untuk gas Pak ya, yang bisa jelaskan di sini bahwa memang per tanggal habis Kuningan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu 16 Januari kemarin kita memang sudah mengimplementasikan penyesuaian Pak, harga HET yang di SK-kan oleh Gubernur, kemudian juga disambung oleh peraturan Gubernur. Nah untuk itu kita semua sudah memasuki penyesuaian di harga 18.000. Ya memang sempat terjadi menurut bahasa kita di Iswana Migas itu shock price Pak. Jadi gitu ya. Nah karena kalau kita lihat memang tidak ada kenaikan harga secara berjenjang, yang ada adalah penyesuaian. Penyesuaian itu disebabkan karena harga yang sudah terjadi pada waktu HET kita di 14,5, kalau tidak salah tahun 2014 itu Pak. Itu harga sudah menembus sampai harga 21 dan 20.000 ya, di antara 20 dan 21.000. Nah, gunanya penyesuaian HET ini adalah untuk menyesuaikan harga tersebut. Sekali lagi bukan ada kenaikan berjenjang. Ada pertanyaan di masyarakat, kok hanya Bali yang naik, misalnya seperti itu Pak. Itu memang sudah naik duluan di daerah-daerah yang lain gitu Pak. Nah ini beda dengan BBM. Kalau BBM kan harganya bisa satu harga seluruh Indonesia. Kalau di LPG itu disesuaikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian memang terjadi hal-hal yang bersifat shock price, tapi dengan turunnya tim terpadu itu diisi oleh Pemprov sendiri, ada unsur Desperindak di situ, kemudian ada unsur Biro Ekbanknya, kemudian ada unsur Satpol PP, kemudian ada unsur kalau nggak salah dari Dinas ESDM, kemudian juga ada Biro Hukum. Nah kita semua turun ke lapangan memonitor di seluruh Bali Pak, di kabupaten kota, dan kita berikan semacam edukasi kepada masyarakat yang menjadi pengecer bahwasanya harga HET kita sudah di 18.000 dengan toleransi maksimal di lapangan 20.000. Nah, dengan demikian kita sudah catat semua, kita berikan edukasi, dan sekarang ini sepertinya harga-harga sudah mulai mengikuti edukasi kita. 20.000 ya? 20.000 maksimal ya. Toleransi di lapangan. Tapi kalau ada yang bisa di atas itu 21, 22. Nah itu mungkin karena kondisi geografinya mungkin agak jauh. Ya memang seperti itu Pak. Cuman kalau bisa kan kita berikan saran kepada seluruh pengecer bahwasanya pengecer dan warung itu harus menjual maksimal di 20.000. Tapi kalau dari stok barang terjaga aman Pak? Kalau stok barang aman sekali. Ya. Oke. Kita melangkah ke persoalan yang agak ini juga solar ini. Ada aturan baru harus pakai QR code, harus mendaftar. Gimana kebijakan sebenarnya Pak? Sebenarnya ini bukan peraturan baru Pak ya, karena solar itu jelas sudah produk JBT atau subsidi. Nah kita semua wajib Pak ya sebagai lembaga penyalur. SPB itu lembaga penyalur Pak, yang diberikan tugas oleh Pertamina diberikan tugas oleh pemerintah. Nah kita semua harus menjaga stabilitas di posisi JBT tersebut. Kalau kita melihat
memang di SPBU itu sekarang ini sedang diterapkan yang namanya full siklus untuk penjualan solar, sehingga semua pembeli harus memiliki QR code, harus tercatat dulu, kemudian memiliki QR code baru bisa dilayani. Nah, kami ini dimulai dengan program digitalisasi, Pak. Digitalisasi itu adalah platform yang berisikan tata cara penjualan di sana, Pak. Kemudian bisa diketahui secara real time penjualannya oleh dashboard yang ada di Pertamina atau di kantor-kantor Pertamina yang seluruh Indonesia. Kemudian kita bisa mengetahui profil konsumen di sana, Pak. Siapa saja sih yang datang ke SPBU belanja? Itu yang paling penting, Pak. Sebab kalau dengan tidak mengetahui profil konsumen kan susah buat kita untuk membuatkan program-program selanjutnya. Nah, di situ juga ada program QR code. QR code ini harus didaftar, Pak, oleh seluruh pengguna solar supaya mereka dapat dilayani. Konsep pelayanannya adalah selalu melayani, sehingga ketersediaan barang selalu kita jamin. Andai kata mereka tidak menggunakan barang JBT Solar, masih ada Dexlight yang mereka bisa konsumsi. Demikian, Pak. Tidak sampai tidak dapat barang. Sampai tidak dapat barang. Saya ke Pak Made Panca sebagai pasti pemilik SPBU juga, atau dari pengurus kan membidangi SPBU, pasti bagaimana implementasinya, Pak, di lapangan? Ketika harus ada QR code gitu, harus mendaftar. Nah, konsumen seperti apa? Atau ini sekarang masih dalam sosialisasi, Pak, ya? Gimana, Pak, di lapangan implementasinya? Apakah akan memberi kesulitan dari SPBU atau seperti apa? Baik, pemirsa seluruh Bali yang kami hormati, terima kasih kesempatannya. Om Swastiastu. Atas izin Pak Ketua Iswana, Pak Dewa, kami mencoba menyampaikan, menjelaskan mengenai teknis di lapangan di SPBU. Seperti apa yang tadi disampaikan, bahwa SPBU seluruh Indonesia sebetulnya sekarang sudah menggunakan sistem digitalisasi. Nah, ini banyak sekali kegunaannya. Sedangkan produk bersubsidi yang selama ini diluncurkan adalah solar yang paling dominan. Nantinya mungkin akan mengarah ke Pertalite belakangan. Nah, untuk solar ini sebenarnya mekanisme penjualan atau kepada pemilik kendaraan pengguna solar itu sudah diatur sejak lama, Pak. Ya, sistemnya sudah diatur. Jadi supaya apa, tujuannya adalah untuk supaya tepat sasaran kepada pengguna solar, bukan yang tidak menggunakan solar, kan begitu. Solar subsidi ini maksudnya. Nah, kemudian regulasi Pertamina sekarang disempurnakanlah. Yang sistem lama, sistem input nopol, sekarang menjadi sistem full cycle. Nah, bulan ini kan dalam uji coba untuk di Bali. Jadi tanggal 26 Januari dan 30 Januari sudah diselenggarakan. Astungkare tidak ada gejolak apalah, karena itu kan mengakibatkan nanti pelayanan lebih lambat dan lain sebagainya. Tapi sudah berjalan dengan didukung oleh sarana digitalisasi di setiap SPBU. Ini sudah berjalan. Nah, sekarang uji coba ini kami menghimbau kepada pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan solar subsidi supaya segera mendaftarkan yang belum mendaftarkan dan memperoleh QR code atau barcode lah ininya. Nah, nanti itu yang sangat berguna. Nah, teknisnya lagi yang selama bulan percobaan ini, uji coba ini, SPBU tidak diperkenankan menolak. Nah, ini perlu diingatkan. Tidak boleh menolak pelanggan yang pengguna solar subsidi. Walaupun tanpa QR code. Ya, mekanismenya kalau mereka yang sudah punya QR code atau barcode itu tinggal menunjukkan nanti di aplikasi. Sudah nampak berapa kuotanya sehari. Ya kan di situ ada tingkatannya. Kalau yang besar lah katakan tuh 300 liter per hari loh. Ya. Kemudian dalam pelayanan sekarang ini bagi yang belum mendaftar, itu kita harus layani juga dengan cara menginput nopol. Nanti di situ akan keluar juga kuotanya hanya 20 liter sehari. Nah, ini 20 liter. Tapi masih bisa jalan kan, artinya kan. Nah, nanti pada akhirnya nanti kalau misalkan ini sudah
full cycle ini diterapkan secara konsisten, artinya nanti ditutup sampai dengan bulan apa nanti berlakukan. Nah kami kan khawatir nanti ada yang belum mendaftar, kesulitan mendapat kuota yang sebenarnya. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Bali. Untuk menghimbau masyarakat ya. Ya, untuk mendaftarkan diri. Tidak ada persoalan, artinya tidak akan dipersulit gitu ya. Kuota. Kalau sudah Di masing-masing SPBU yang melayani solar sudah dilayani nanti bagi yang belum daftar. Sebetulnya kalau situs My Pertamina ini kan sudah ada di aplikasi, bisa dari rumah. Karena itu memerlukan beberapa syarat yaitu SNK, foto SNK, foto mobil yang bersangkutan. Ada butuh KTP juga, Pak? Ada KTP-nya. Kemudian yang mendaftar ini harus punya ini juga apa namanya? STNK. Bukan email. Oh ini. Sorry email. Jadi yang mendaftar dan yang mendaftar ini tidak harus pemilik mobil, bisa keluarganya, bisa supirnya, tapi harus punya email karena nanti barcode-nya itu akan dikirim lewat email dari sistem oleh Pertamina Pusat. Nah itu kira-kira gambaran umumnya sementara Pak. Saya Kepala NAG sebagai Ketua Bidang SPBU 1 ya. Kalau implementasi kan tadi kan sudah, tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang punya banyak kendaraan, kemudian kendaraan proyek gimana Pak? Apakah tetap akan dilayani? Baik, Om Swastiastu, seluruh pemirsa TV Bali, saya izin Pak Ketua menambahkan. Tadi disampaikan bagaimana mekanismenya seandainya ada semacam perusahaan yang memiliki angkutan yang cukup banyak gitu untuk pelayanan terkait dengan subsidi tepat ya. Subsidi tepat, jadi solar ini merupakan produk atau BBM yang benar-benar memperoleh subsidi dari pemerintah. Nah, sehingga diharapkan subsidi pemerintah ini sesuai dengan peruntukan dan siapa yang menggunakannya. Oleh karena itu, ketika ada sebuah organisasi yang sifatnya memfasilitasi terkait dengan layanan umum, memiliki jumlah armada yang cukup banyak, itu sudah bisa kita fasilitasi juga. Tinggal perwakilan yang bersangkutan datang ke SPBU ataukah kemarin kita sudah ya kita koordinasi juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi menyiapkan booth-booth tertentu ya. Jadi di setiap SPBU sekarang ini semua ada booth-nya. Jadi sudah dihimbau untuk bisa juga membantu mengentre data daripada kendaraan masing-masing ya, sehingga kendaraan tersebut akan keluar QR-nya itu, QR code-nya itu. Nah, kemarin dikomunikasikan harapannya QR code ini akan bisa terbit itu kurang lebihnya harapannya jangan sampai lewat 1 minggu karena akan mempengaruhi kepada kegiatan mereka di dalam aktivitas. Itulah yang mungkin bisa saya berikan gambarannya terkait dengan armada. Jadi jangan khawatir, tetap bisa kita layani, kita bantu untuk bagaimana seluruh konsumen kita ini bisa memperoleh subsidi secara tepat. Mungkin. Jadi intinya bahwa setiap masyarakat yang membutuhkan itu pasti akan dilayani. Ya, cuma mekanismenya diikuti dulu Pak ya. Yeah. Ini demi kebaikan kita bersama gitu ya, Betul. supaya jangan karena tadi subsidi ini harus tepat guna. Baik, sebagai closing statement mungkin ke Pak Ketua ini sebenarnya. Himbauan ya kepada masyarakat kita ini yang penting supaya jadi terima kasih Pak. Jadi seluruh pemirsa di Bali pengguna solar, saya himbau agar ikut berperan aktif di dalam subsidi tepat sasaran demi penyelamatan perekonomian negara. Dalam hal ini, bagi yang memiliki kendaraan pribadi yang berkonsumsi solar, silakan mendaftarkan dirinya. Bagi perusahaan yang memiliki armada banyak berkonsumsi solar, silakan mendaftarkan secara kolektif. Pendaftaran itu ada secara online, kemudian ada juga secara booth di setiap SPBU yang menyelenggarakan penjualan solar, juga kerjasama dengan Dishub yang berada di terminal-terminal bus di seluruh Bali, baik terminal bus, terminal barang, seluruh Bali. Demikian kira-kira yang saya bisa sampaikan. Mari kita semua bersama-sama melakukan efisiensi dalam penggunaan BBM subsidi. Terima kasih seluruh pemirsa di Bali TV di Bali. Terima kasih Pak Dewa Putu Ananta, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pak ya. Iya, cabang kita Pak. Migas Bali, kemudian ada Pak Resmadi Panca, Ketua Bidang SPBU, dan Pak Insilanang Aryawan, Wakil Ketua Bidang SPBU.
atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama dan timbul kesadaran bersama bahwa penting ini bagaimana kita bersama-sama menggunakan BBM subsidi ini dengan tepat. Betul, Pak. Baik, terima kasih. Dan demikian dari Pos Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.